Ya. Ya. Ya, fahaza. Fahaza dinuna. Inilah agama kami. Artinya keyakinan. Maka dipertegas wa'tiqoduna. I'tiqod artinya keyakinan. Keyakinan terkait dengan akidah. Mulai dari la ilaha illallah tentang Allah, terus tentang Nabi, terus tentang sifat-sifat Allah, yang terakhir tuh ada kelihatan kata taktil. Ya, taktil artinya dari kata utlah libur. Libur artinya nggak memiliki aktivitas. Allah itu mu'attal, diliburkan dari sifat-sifat yang tak layak. Dari sekian sifat tak layak bagi Allah adalah keserupaan. Allah nggak memiliki keserupaan. Itu namanya taktil. Lawannya tasbih, yaitu menyerupakan. Ada Allah punya tangan, itu menyerupakan namanya. Allah punya mata, Allah punya wajah. Oleh karena itu, mensikapi ayat-ayat yang disebut mutasabihat kayak begitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip. Itu namanya keyakinannya, itu namanya dinina. Lalu ini ditutup fahaza dinuna. Inilah dia cara pandang kami. Itu kurang lebih. Wa'tiqoduna, keyakinan kami. Zohiran wa batinan. Lahir batin. Lahir secara rasional, batin secara keyakinan. Lahir batin begitu. Allah punya wajah nggak? Nggak punya wajah. Tuh, lahir batin. Di hati juga nggak punya. Tangan? Enggak. Iya. Wa nahnu bara'un ilallah min kulli man khalafah. Ini kayaknya harusnya ada sidah. Barra. Barra artinya bebas. Kami bebas di sisi Allah dari apa? Min kulli. Dari setiap orang, man. Orang yang bagaimana? Khalafah. Berbeda. Berselisih. Alladzi zakarnahu. Terkait dengan sekian poin yang kami sebutkan sebelum ini. Dan wabayanahu, yang kami jelaskan. Paham sampai sini? Kan Tohawiyah ini akidahnya Ahlus Sunnah. Dia menginventarisir poin-poin penting terkait dengan akidah Ahlus Sunnah itu. Itulah yang sudah kita baca satu persatu, rentetannya sistematis, dan akhirnya ditutup dengan ini. Kalau ada saudara-saudara kita yang berbeda, baik secara keseluruhan, atau sebagian, atau satu saja, maka dia atau Hawi bilang, nahnu barra, kami bebas, saya nggak bertanggung jawab. Saya di luar itu. Silahkan Allah yang menghisabnya nanti. Gitu maksudnya. Baru ditutup. Wa nas'alullah ta'ala, seiring dengan itu kami mohon kepada Allah Ta'ala ayyusabbitana alal iman. Allah menguatkan, memantapkan, mengokohkan keimanan kami. Jangan sampai di tengah jalan ada poin-poin yang sudah kami paparkan, kami tancapkan di hati sanubari kami, terus meleset, artinya keluar, pindah, tidak sejalan dengan prinsip yang ada. Itu kami mohon jangan sampai begitu, ya Allah. Contoh diantaranya, sedekah ya sampai kepada mayit, kan itu ada tuh nomor sekian. Kemudian di tengah perjalanan gimana? Enggak mau sedekah atas nama almarhum Fulan.
atas nama almarhum ayahanda. Enggak mau sembelih korban atas nama dia. Maka Imam Tahawi udah antisipasi, jangan sampai begitu ya Allah, aku minta gitu. Ya, kali merah tetap merah. Wa yahtimalana bihi. Ini permintaannya. Dan juga aku minta kepadamu ya Allah agar Engkau memberikan penutup hidup kepada kami ini bihi, dengan iman. Iman yang mana? Iman yang itu tadi. Yang sekian poin. Wa ya'simana minal ahwa. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau memelihara kami minal ahwa, dari keinginan-keinginan hawa al-mukhtalifah, yang berbagai macam. Paham maksudnya? Keinginan bukan cuma keinginan jalan-jalan ke mall, bukan. Munculnya aliran-aliran dalam teologi, itu mereka istilahkan itu ahwa. Ahwa ya nafsu. Nafsu aja itu. Nah, dia mohon perlindungan dari itu. Agar Allah bisa menjaga. Minal ahwa. Ahwa yang bagaimana? Al-mukhtalifah. Yang berbagai macam. Wal arok al-mutafarriqah. Pendapat-pendapat yang juga bermacam-macam. Terkait dengan iman. Terkait dengan Allah. Terkait dengan Al-Quran. Zaman Nabi, akidah itu belum menjadi ilmu. Iman belum dibahas. Umat pada waktu itu udah telan mentah-mentah. Apa kata Nabi udah. Demikian juga di zaman Abu Bakar, Umar. Baru kemudian mulai terjadi di zaman Utsman ibnu Affan. Di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan menjadi matang ilmu-ilmu itu di zaman Harun ar-Rasyid. Matang ilmu itu. Aliran-aliran matang. Muncul aliran-aliran itu bermula dari diskusi pengajian halaqat-halaqat terkait dosa besar. Dosa besar yang ada di hadapan mereka pada zaman itu, yaitu membunuh. Utsman dibunuh. Ali dibunuh. Muncul. Mereka udah tahu ada hadisnya. Bunuh dosa besar. Baru tema diskusinya, pendosa besar itu membuatnya keluar dari iman apa tidak. Satu berpendapat keluar dari iman. Keluar dari iman namanya kafir. Satu berpendapat tidak. Satu lagi tengah-tengah. Tidak iman, tidak kafir. Baik yang pertama, kedua, dan ketiga, nih oleh bahasa saat itu dan sekarang, itu yang disebut dengan ahwa. Semau-mau pikirannya aja, perasaannya. Dan perasaan bukan sembarang perasaan, tapi perasaan yang didukung oleh logika. Masing-masing fanatik terhadap pendapatnya. Kebetulan yang diikuti tokoh, maka tokoh itu yang kemudian menjadi nama aliran. Aliran dia. Realnya di Basroh. Basroh kan Irak. Sana. Ada majelis taklim di masjid. Bicara soal itu. Gurunya Hasan al-Basri. Basri gelar karena di Basrah. Namanya Imam Hasan.
cerita tentang pendosa besar secara umum, bukan cuma bunuh, berzina. Kata dia tetap dia sebagai mukmin. Sebab yang membuat seseorang itu tetap iman atau tidak kan syahadat. Maka kalau tetap mukmin, mukmin yang berdosa. Kalau dia tobat, diampuni, bebas dari dosa. Ada orang namanya si Atok. Wasil bin Atok nggak setuju. Akhirnya dia keluar dari halakoh itu. Bikin halakoh lagi di pondok masjid sebelah sana. Banyak pengikutnya. Karena dia keluar, pindah. Itu namanya uzlah. Digelari. Kelompok itu namanya Mu'tazilah. Artinya terbangun banyak pengikut menjadi sebuah aliran namanya Mu'tazilah. Ciri khas mereka itu rasional. Kelompok rasional adalah Mu'tazilah. Sementara yang Abu Hasan tadi, Hasan Basri ya nanti punya anak. Terus dibangun, dipertahankan akidahnya. Nah, kembali ke sini, itu yang disebut dengan ahwa. Apalagi ada kajian-kajian yang kita nggak sampai mencerna terkait dengan ketuhanan. Tuhan itu mengambil tempat. Ada bertempat di orang-orang tertentu. Maka muncul Syiah. Menurut Syiah, Ali itu punya sifat ketuhanan. Tuhan mengambil tempat di situ. Itu udah campur baur sama filsafat. Saya mau menjelaskan ahwa. Maka nih At-Tahawi dia setelah menulis buku yang ditulis itu bukan pikirannya saja tapi keyakinannya, lalu ditutup dengan doa, kami mohon kepadamu ya Allah agar engkau tetap mengokohkan keimanan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah agar engkau nanti juga saat aku menghembuskan napas terakhir tetap menjaga imanku. Lalu menjaga juga dari ahwa al-mukhtalifah wal ara al-mutafarriqah wal mazahib ar-radiyah. Radiyah dari kata rodda. Maka kemudian murtad sama kata dasarnya. Yaitu yang membuat seseorang keluar dari Islam. Imam Tahawi berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan terjaga dari itu. Gitu. Mislu, mana dia? Yang dianggap kelompok-kelompok itu udah keluar dari Islam. Pertama, al-musyabbihah. Ada kelompok yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Udah kebayang gimana itu? Karena dia menyerupakan, maka menurut Imam Tahawi dan kebanyakan ulama juga itu murtad. Kelompok itu disebut kelompok musyabbihah. Mereka bukan berarti bikin-bikin, bukan. Cuma ada ayatnya, cara memahami mereka kayak begitu. Ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, yadullah fawqa aydihim. Tuh Allah punya tangan. Kayak tangan kita begini. Cuma segede apa, nggak kebayangkan. Allah punya mata. Ketika Allah menyuruh Nabi Nuh bikin perahu, lalu dia berkata, wasna'il fulka bi'ayunina. Oh, Allah punya mata. Itu namanya meyakini Allah punya keserupaan. Wa yabqa wajhu rabbika. Punya wajah Allah. Itu namanya musyabbihah. Kelompok yang kayak begitu. Masuk kategori murtad. Nah, ini juga nih yang Mu'tazilah. Mu'tazilah. Yang dibangun oleh tadi si Wasil bin Atok. Dia ada ajarannya yang disebut dengan 5 prinsip.
Apa yang pertama? Yang pertama al-adalah, keadilan itu prinsip. Allah adil, kita harus adil. Adil. Yang kedua al-wa'du wal wa'id. Wa'du janji. Wa'id ancaman. Yang ketiga al-manzilah bainal manzilatain. Manzilah. Tempat di antara dua tempat. Menurut dia, di tengah-tengah antara surga dan neraka itu ada tempat. Yaitu mereka yang melakukan dosa besar, tapi kemudian belum taubat, meninggal. Bukan mukmin, bukan kafir. Karena itu ada di tengah-tengah. Yang keempat, apa ini ya? Saya lupa. Keadilan. Udah tadi ya. Manzilah bana manzilatain. Nah, ini lupa nih, saya kudu ngeliat lagi. Ya. Baru yang kelima saya ingat. Apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar bagian dari prinsip mereka. Amar ma'ruf nahi munkar yang menurut terminologi dia bukan cuma maksiat, cuma nggak sholat, bukan. Tetapi yang berbeda dengan pendapat dia itu dianggap munkar. Maka harus dihajar gitu kurang lebih. Kalau dia nggak mau ikut, itu prinsip ajaran. Iya, tuh Mu'tazilah dari kata uzlah. Ya. Oke, yang berikutnya Jahmiyah dikategorikan sebagai murtad juga. Kelompok murtad. Jahmiyah diambil dari nama orang, namanya Jahm. Jahmiyah ini alirannya yaitu rasional. Untuk mencapai surga dan neraka atau surga lah katakan, itu nggak perlu kitab suci. Akal juga udah cukup. Gitu. Dan kalau udah turun juga kitab suci, ya kitab suci harus ngikutin akal. Konon Mu'tazilah ini tokoh-tokohnya itu bermula dari Jahmiyah. Anak kandung jadinya, anak kandung Jahmiyah. Berikutnya juga Al-Jabriyah. Tuh, Jabriyah yang betul, bukan Jabariyah. Nggak apa-apa. Literatur Indonesia menyebutnya Jabariyah. Jabriyah. Jabriyah bahasa baratnya disebut kelompok aliran fatalisme. Bahwa kehidupan manusia ini ibarat sebatang kayu di tengah gelombang. Dia nggak punya kehendak. Semuanya udah ditentukan oleh Allah. Baik buruknya. Dia tinggal melaksanakan, melakukan, menerima. Persis kayak wayang kehidupan dunia ini. Tergantung dalang. Si dalang punya itu stok di dalam peti. Mana yang mau dikeluarkan dan mana yang mau dimasukkan ada dalam pikiran dalang. Kayak begitu Allah. Kayak begitu manusia. Gak bisa berbuat apa-apa. Semuanya serba Allah. Nah, ini juga oleh Imam Thahawi dianggap sesat. Ya, dia berlindung dari kelompok yang seperti ini. Apa dalil mereka itu ketika perang Badar? Allah bilang dalam ayat Al-Qur'annya, "Wa ma romaita. Wa ma romaita iz romaita." Bukan engkau yang lempar tombak saat engkau lempar. Walakin Allah roma. Tapi Allah yang melempar. Allah yang lempar. Gitu. Itu namanya Jabriyah. Nah, Qadariyah. Qadariyah ini juga kaum rasional yang lebih mengedepankan, menomorsatukan rasio.
ketimbang teks Al-Quran. Teks Al-Quran itu harus tunduk kepada rasio. Maka ada bermain takwil banyak sekali. Umpamanya begini nih. Alal arsistawa. Allahu alal arsi. Ada di atas asrs. Istawa sedang duduk. Itu nggak mungkin diterima oleh akal. Menyamakan itu kayak raja, kayak manusia. Oleh karena itu istawa itu ditakwil menjadi istaula. Istaula. Itu dia qadariyah sama dengan Mu'tazilah. Titisan dari itu Mu'tazilah. Istaula. Istawa, istaula. Ditambahin lam. Paham? Terus ada ayat lain. Ketika Nabi Musa bersama Bani Israel disuruh masuk sebuah kampung lewat pintu gerbangnya, Allah mengajarkan qulu hittah naghfir lakum dunubakum. Insyaallah pada ingat. Masuk pintu gerbang, kata Allah, bilang hittah. Hittah itu dari hatta, menghapuskan segala kesalahan. Maka jawabnya dari Amr itu naghfir lakum, kami ampuni. Emang dasar Bani Israel agak pernah paham, ngejek-ngejek, ngeledek-ngeledek Allah. Lagi masuk gerbang bukan hitoh yang dijawab, hintoh. Dia sebut hintoh, tambah nun. Maka menurut Imam Tohawi, kalau tadi lamnya disebut lamul Mu'tazilah. Nunnya disebut nun Yahud Bani Israel. Suruh bilang hitoh, hintoh. Suruh bilang ayatnya berbunyi istawa, dipahami istaula. Melenceng. Mentakwil. Nah, Imam Tohawi dengan akidah ahlus sunnahnya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cara berpikir kayak begitu. Kalau berlindung kayak begitu, bagaimana dia mensikapi ayat wa yabqa wajhu? Allah punya wajah, punya. Itu udah segitu. Jangan dipertanyakan kayak apa, bagaimana. Gitu. Allah punya tangan, iya. Orang informasi dari dia kok dia punya tangan. Udah, jangan dipertanyakan. Sebab la ya'lamuha illallah. Nggak ada yang tahu itu kecuali Allah. Maka warrasikhuna, wawunya istinaf. Bukan wawunya waw ataf. Itu perbedaan cara membaca, perbedaan paham. Sementara orang-orang yang alim meresap ilmunya kayak mereka para ulama, tokoh termasuk Imam Tohawi ini, itu yaquluna. Mereka berkata aman billah. Kami percaya. Dia mau bilang apa kek, kami percaya. Cuma jangan dirasionalkan. Ya, itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Nah, Qadariyah nggak begitu. Harus. Kan Al-Quran petunjuk. Petunjuk harus dipaham. Kalau nggak dipaham, bagaimana dia jadi petunjuk? Kayak begitu perang sarafnya. Wa ghairihim minal ladina khalafu as-sunnah wal jamaah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar aku dijaga. Kami dijaga keimananku dari kelompok-kelompok yang disebutkan, termasuk kelompok-kelompok siapa saja yang menyalahi sunnah dan jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, yaitu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa khalafu ad-dhalalah. Mereka itu semua dianggap dhalal. Ya, menyalahi
Halafu ini ya sebentar. Minal ladina khalafu sunnah wal jamaah wa halafu, bukan kau. Halafu menemani kesesatan. Halif itu teman. Wa nahnu minhum barra. Kami terhadap mereka itu bebas, nggak bertanggung jawab. Kayak begitu coba semangat dakwah para ulama dulu. Wa hum indana dullal wa ardia. Dan mereka itu di sisi kami dullal, amat sangat sesat. Ya. Wa ardia, rendah. Ya, hina. Wa billahil ismah wa taufiq. Hanya kepada Allah aku mohon dijaga dan diberi taufik. Selesai Pak Jamal ya? Ada tanya boleh? Baik, Pak Ustaz. Baik. Silahkan. Oh, Pak Edi mau bertanya tapi keluar. Ini dia masuk lagi. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kita masih punya waktu sekitar 15 menit di depan. Ya. Baik, Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Pak Ustaz, bagaimana saya bisa membedakan amar ma'ruf nahi munkar yang dianut oleh Mu'tazilah dengan kita yang ada di Ahlus Sunnah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagaimana membedakannya itu amar ma'ruf nahi munkarnya Mu'tazilah dengan kita yang dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian Pak Ustaz. Amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks kajian teologi adalah terkait dengan teologi. Bertuhan kepada Allah ma'ruf. Bertuhan kepada selain Allah munkar. Berpegang teguh kepada Al-Quran ma'ruf. Tak berpegang teguh kepada Al-Quran atau sunnah itu munkar. Baru Al-Quran. Al-Quran ada yang bersifat qat'i. Itu qat'i tidak multitafsir. Ya. Tapi ada yang bersifat multitafsir. Maka Mu'tazilah dia berpegang teguh kepada tafsirnya. Oleh karena itu, yang berbeda dengan tafsirnya dianggap munkar. Yang sesuai dengan tafsirnya namanya ma'ruf. Maka prinsip dia amar ma'ruf nahi munkar harus dihajar itu. Oleh karena itu, tokoh-tokoh mereka masing-masing mempertahankan prinsip ajaran amar ma'ruf nahi munkarnya lewat buku-buku, tulisan. Maka orientasi tafsir yang ada kelihatan siapa ini mufassir. Ada cenderung kepada Mu'tazilah. Ada cenderung kepada Sunni. Ada cenderung kepada disiplin ilmu tertentu. Kalau si mufassirnya ahli hukum, maka tafsirnya ahkam. Tafsir ahkam. Gitu. Kalau tafsirnya sosial, maka kita lihat kata para pakar, itu Muhammad Abduh tafsirnya sosial. Tafsir ijtimai. Ya. Ada tafsir yang cenderungnya kauniyah. Itu tafsir kauni namanya. Kayak begitu. Nah, hubungannya dengan pertanyaan amar ma'ruf nahi munkar dianggap munkar yang tak sesuai dengan prinsip ajarannya, terutama akidah. Gitu.
Ya, sementara yang ada dalam tafsirnya itu disebut ma'ruf. Iya, gitu. Nah, sementara kalau kita amar ma'ruf nahi munkar yang ada di tengah masyarakat kita yaitu awamir dan nawahi, perintah dan larangan. Maksiat dilarang, dilakukan, maka munkar. Ya dah? Munkar. Judi dilarang, kerjain itu munkar, maka yang melakukannya namanya berbuat kemungkaran, harus dicegah. Ada zina, tuh zina. Ma'rufnya ya tinggal kita bisa lihat, mengajak orang berbuat baik, membangun masjid, tolong menolong, tuh ma'ruf. Itu memperbanyak ibadah, ma'ruf. Mengajarkan Al-Quran, ma'ruf. Maka amar ma'ruf nahi munkar yang ada dalam konteks kita ini lebih banyak medannya medan syariah. Iya. Sesuai dengan levelnya. Kalau di tingkat DPR mereka juga punya beban. Medan, beban, amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai ada produk hukum yang justru menyuburkan kemungkaran. Harus dicegah. Nah, itu dia melakukan nahi munkar. Iya. Tapi Ustadz kan kalau misalkan di Mu'tazilah juga amar ma'ruf nahi munkar itu kan nggak salah juga Ustadz. Kalau misalkan kita berpegang dulu, kalau misalnya kita beriman kepada Allah ya kepada Allah gitu, tidak kepada yang lain. Beriman kepada Quran tidak hanya kepada Quran, tidak kepada yang lain. Kan nggak apa salahnya kalau gitu sebetulnya Mu'tazilah itu. Kayak model tadi, prinsipnya ya kita lihat. Manzilah bainal manzilatain. Nanti ada tempat antara neraka dan surga. Tuh gitu. Oleh karena itu kita ini Sunni yang nggak meyakini itu dianggap munkar. Gitu. Harus ikut dia. Gitu. Kan logik gitu. Ada lagi. Orang masuk surga atau neraka karena perbuatannya. Bukan karena kasih sayang Allah. Tuh. Dia menepis itu atas dasar kasih sayang Allah. Kalau Sunni tidak dong, atas dasar kasih sayang Allah. Adapun amal soleh itu kan jembatan. Kayak apapun orang amal soleh, kalau memang pikiran itu yang menjadikan seseorang masuk surga, nggak sebanding dengan Allah, itu adil. Nilai surga dengan nilai amal solehnya nggak sebanding. Oleh karena itu dia masuk karena rahmat Allah. Iya. Ayo. Kalau gitu, Mu'tazilah itu menghilangkan kasih sayang Allah dong ya? Kalau bahkan menghilangkan intervensi Allah. Sama dengan semuanya, itu ya. Iya, semuanya rasio. Seperti Qadariyah itu kalau gitu Ustaz. Nah, Mu'tazilah emang disebut anak kandung. Anak kandung Qadariyah. Tuh. Sama dengan Jahmiyah. Jahmiyah aliran menyebut tokohnya. Qadariyah menyebut pikirannya. Qadar artinya mampu. Manusia mampu gitu. Mampu apa? Membedakan mana baik, mana buruk. Sampai itu kan udah betul Ustaz, bahwa manusia dikasih sampai dengan kalau manusia mampu untuk membedakan mana baik dan buruk, kan itu juga Allah juga menyatakan seperti itu. Bahwa nah, kalau baik buruk basicnya manusia, nanti zina juga baik kok. Minuman keras juga baik kok. Lah, saya enggak mabok tuh. Enggak. Coba bayangkan, dasar. Nembak.
Tuh, akhirnya itu. Iya. Dia memberikan ilustrasi bahwa surga itu diperoleh lewat akal apabila dia berbuat baik meskipun agama belum turun. Di pedalaman sana dakwah belum sampai, tapi ada orang kebakaran ditolong. Masa sih nggak dapat pahala? Nungguin agama tuh. Gitu contoh rasional. Ya. Ada orang kelelep, kecebur, kan ditolong. Kebaikan bukan kebaikan. Kebaikan. Dan nggak lihat Kebaikan. agamanya atau bukan? Iya, terus dapat pahala apa enggak? Dapat kata dia. Dapat. Lah kalau nggak iman sama Allah gimana? Siapa yang ngasih nanti? Yang ngasih pahala siapa? Nah itu ada agama. Agama makna harfiahnya saja sistem. Ada sistem. Sistemnya yaitu ada hubungan dengan Allah. Namanya iman. Oh iya, dia percaya sama aku. Dia berbuat baik, dia lakukan atas dasar iman kepadaku. Nah, aku harus kasih Allah. Lah, tapi imannya sama berhala. Emang berhala bisa ngasih pahala. Gitu. Iya. Ada lagi yang lain? Mohon dijelaskan kembali Pak Ustadz. Boleh. Dari Mu'tazilah itu perbedaannya antara adilnya kita dari ahli sunnah wal jamaah dengan adilnya dari Mu'tazilah. Oh iya, bagus sekali. Adil itu berdasarkan rasio. Kalau dia. Kalau kita adil berdasarkan keadilan Allah. Keadilan Allah. Bagi dia, adil, orang berbuat baik menjadi wajib masuk surga. Kan kalau keadilan kita belum tentu. Ya tidak. Apa sebab belum tentu? Sebab perbuatan manusia itu hanya jembatan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu di akhirat yaitu surga. Itu tidak menjamin. Luar biasa kebaikan penyokong dakwah Nabi yang belum beriman saat itu, termasuk pamannya. Kalau menurut Mu'tazilah wajib masuk surga, nolong Nabi. Tapi kalau tidak iman, masih gengsi. Umpamanya, walaupun kita sebagai orang awam menghindar mengkaji itu. Kalau teologi mengaji, teologi kan itu udah unsur filsafat. Jadi demikian, Pak. Ada orang yang baru sadar saja dalam surat Yasin An-Najjar itu, Habib An-Najjar, menyadari dia, wah malialah kenapa ya saya kok tidak menyembah orang yang menciptakan saya. Kenapa? Baru nyesel aja terus mati, masuk surga. Lah Mu'tazilah protes, belum beramal. Tuh kan dia protes Allah berarti. Tuh baru. Nggak usah Habib An-Najjar, kita juga. Baru niat saja, itu udah dijamin masuk surga. Niat haji mau berangkat, tambah ketakwaan, kedekatan, taubat. Sampai bandara dipanggil oleh Allah. Nah itu masuk surga itu. Mabrur. Maka kita ke LBIK nuntut ilmu sampai di karet ketabrak kereta. Lah syahid itu. Ya betul tidak? Aduh. Nah, Masya Allah. Pak Jamal nanti kita cari buku lagi nih ya. Ya. Mudah-mudahan seminggu kalau ini. Ustaz, kalau dulu Ustaz kan pernah bikin hanya baru yang dosa
dosa asal gitu yang itu pendahuluannya itu misalnya kan baru pembuka, katanya itu baru pendahuluannya yang dikaji itu kitab apa sih dulu yang pernah yang apa namanya dosa asal yang itu apa namanya dialog Iblis antara asal. Oh iya. Nanti enggak seluruhnya ya. Nanti saya ambil bagian-bagian yang memang mudah dicerna. Di sana ada tentang tadi semua aliran itu. Namanya Al-Milal wan Nihal. Iya bagus. Apa Pak Ustadz? Bukunya Al-Milal wan Nihal. Milal Oh. artinya agama-agama dan aliran-aliran. Itu. Nah, boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Siapa tahu semakin berat semakin mengantarkan ke sakaratul maut. enggak paling ya udah pasti itu Ustaz mengantar saya udah pasti. Iya, Arahnya memang ke sana. ya Pak Edi mudah-mudahan diberi kesehatan. Pak Jamal Amin, kebetulan amin. saya mau ke dokter ini. Iya dah, baik Ustaz. Ya. Baik, Iya. terima kasih Ustaz. Baik. Bapak dan Ibu jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita di akhir buku ini. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat menjadi sehari. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.